Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hukum Coulomb. Materi tentang hukum Coulomb ini termasuk ke dalam bab listrik statis. Dan sebetulnya sudah dipelajari juga ya waktu SMP. Oke, kita mulai ya. Hukum Coulomb menjelaskan mengenai gaya interaksi antara muatan listrik. Kita ambil contoh, misalnya ada sebuah muatan listrik positif yang besarnya Q1, kemudian ada muatan lain yang positif juga dengan besar muatan Q2. Kedua muatan ini berjarak R. Apa yang akan terjadi pada kedua muatan ini? Nah, seperti yang sudah kita pelajari waktu SMP, jika ada dua buah muatan, maka kedua buah muatan itu akan berinteraksi. Dan jika kedua muatan itu sejenis, seperti di contoh ini, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Artinya, Q1 akan menjauhi Q2 dengan gaya sebesar F1, 2. Kemudian Q2 juga akan menjauhi Q1 dengan besar gaya F2, 1. F1, 2 itu nilainya akan sama dengan F2, 1. Kita sebut saja F. Berapa besarnya F? Nah, F atau gaya di sini kita sebut sebagai gaya Coulomb ya. F itu rumusnya adalah K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat dikali dengan 1 per epsilon R. Oke, kita bahas satu-satu. K itu adalah sebuah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dari mana nilai ini kita dapat? Nah, konstanta ini asalnya dari 1 per 4 pi kali E0 atau epsilon 0. Epsilon 0 ini adalah permitivitas vakum atau permitivitas ruang hampa yang besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini ada Q1 dan Q2. Oke. Q1 dan Q2 itu adalah muatan listrik. Yang satuannya adalah Coulomb atau kalau disingkat jadinya C. Kemudian R. R di sini adalah jarak antar muatan. Kemudian ER atau epsilon R. Epsilon R itu adalah permitivitas relatif medium. Nah, maksudnya gimana? Jadi, jika kedua muatan Q1 dan Q2 ada di udara, maka nilai ER-nya adalah 1. Jadi, ER atau epsilon R untuk udara itu sama dengan 1. 1 dibagi 1 itu adalah 1. Jadi, kalau kedua muatan ini ada di udara, artinya kita tidak perlu memakai 1 per ER karena nilainya adalah 1. Tapi jika muatan ini tidak di udara, artinya ada di medium yang lain, maka nilai ER-nya itu berbeda. Seperti itu ya. Oke, kita sebut persamaan ini sebagai hukum Coulomb. Nah, F tadi, F itu apa? Gaya ya. F itu adalah gaya. Yang satuannya adalah Newton. Oke, kita coba contoh.
Misalnya ada dua buah muatan. Muatan yang pertama positif, yang besar muatannya Q1 itu misalnya 1 mikrokulom. Kemudian ada muatan yang kedua, muatannya negatif, Q2 yang besarnya adalah min 1 kulom. Kedua muatan ini ada di jarak 1 cm. Pertanyaannya, berapakah gaya interaksi antara Q1 dan Q2? Oke. Pertama, boleh kita gambarkan dulu arah gayanya ya. Karena di sini yang satu muatan positif dan yang lainnya itu muatan negatif, berarti interaksinya adalah saling tarik-menarik. Maka muatan 1 akan menuju ke muatan 2. Begitu juga dengan muatan 2 akan menuju muatan 1 dengan gaya sebesar F. Kemudian kalau kita lihat satuannya, ternyata satuan yang ada di soal ini belum satuan internasional, sehingga harus kita ubah dulu. Q1 itu adalah 1 mikrokulom. 1 mikrokulom itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian Q2. Q2 itu min 1 mikrokulom, artinya min 1 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian R. R-nya itu 1 cm. Kita ubah ke meter ya, maka hasilnya jadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau satuannya sudah satuan internasional, maka kita tinggal masukkan ke rumus ya. F itu sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angkanya ya. F itu adalah K-nya. K-nya berapa nih? 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1 itu 1 kali 10 pangkat min 6. Berarti langsung aja ya, 10 pangkat min 6 dikali. Nah, Q2 itu nilainya negatif. Tapi dalam perhitungan itu tidak usah kita masukkan negatifnya. Kenapa? Karena negatif ini hanya menunjukkan jenis muatannya saja. Sehingga Q2 tetap kita tulis 10 pangkat min 6. Dibagi R. R-nya jangan lupa dikuadratkan ya. R-nya itu 1 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kalau dikuadratkan jadi 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke. Kita selesaikan ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 hasilnya adalah 10 min 12 dibagi 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4 sehingga hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 12 itu adalah 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4 jadinya 10 pangkat 1 atau jawabannya adalah 90. Satuannya adalah Newton. Seperti itu. Mudah ya. Sekarang kita coba kalau muatannya lebih dari 2. Misalnya ada 3 buah muatan nih. Yang ini Q1. Besarnya min 1 mikrokulom. Kemudian di sini ada muatan negatif juga, di sini Q2. Q2-nya itu min 1 mikrokulom juga. Kemudian ada muatan ketiga, muatannya positif. Yang ini Q3 itu sama dengan 1 mikrokulom. Nah, ketiga muatan ini masing-masing ada di titik sudut sebuah segitiga sama sisi. Yang panjang sisinya adalah R. Dan besarnya adalah 1 cm misalnya. Nah, pertanyaannya, berapakah resultan gaya Coulomb yang dialami oleh muatan ketiga?
Jadi kita tulis yang ditanyanya itu adalah sigma F3. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan arah gayanya. Karena yang ditanya adalah gaya pada muatan 3, maka kita gambarkan gaya-gaya pada muatan 3 saja. Misalnya, muatan 3 dan muatan 1 itu saling berinteraksi. Karena muatan 3 positif dan muatan 1 negatif, maka interaksinya adalah tarik-menarik, sehingga muatan ketiga arah gayanya itu menuju Q1. Kita kasih nama F31, artinya gaya pada muatan 3 karena interaksinya dengan muatan 1. Nah, begitu juga antara Q3 dan Q2, mereka berinteraksi. Karena berlawanan jenis, Q3 positif, Q2 negatif, maka Q3 juga akan menuju Q2. Berarti kita kasih nama F32. Nah, berarti jumlah gaya pada muatan 3 itu ada 2 ya, ada F31 dan F32. Nah, karena kedua gaya ini membentuk sudut sebesar θ, maka tidak bisa langsung kita jumlahkan. Jadi, kita menjumlahkan F31 dan F32 harus menggunakan resultan vektor. Seperti apa resultan vektor? Nah, kalau kita ingat lagi materi kelas 10 ya, sigma F3 itu sama dengan akar, nih jika ada dua vektor yang membentuk sudut, maka dijumlahkan rumusnya menjadi gaya pertama, misalnya F31 dikuadratkan, ditambah F32 dikuadratkan juga, ditambah 2 dikali F31 dikali F32 dikalikan cos θ. Θ itu sudut yang dibentuk antara kedua vektor. Oke, supaya lebih mudah, kita hitung dulu ya besarnya F31 dan F32. Nah, sebelumnya kita lihat satuan-satuan dari besaran yang diketahui. Misalnya, nih kita lihat Q3 itu 1 mikrokulom, artinya harus kita ubah dulu ya, sama seperti cara yang sebelumnya. Kemudian Q2 juga dia masih mikrokulom, nanti kita ubah. Q1 juga kita ubah. Kemudian R-nya ini masih 1 cm. Q1 itu besarnya sama dengan Q2, yaitu min 1 mikrokulom, berarti jadinya min 10 pangkat min 6 ya, kulom. Kemudian Q3 itu 1 mikrokulom, maka kalau kita ubah jadi 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian R-nya itu kan sama semua ya. R besarnya 1 cm, maka diubah ke meter jadi 10 pangkat min 2 meter. Itu. Kemudian kita hitung besarnya F31 dan F32. F31 itu besarnya adalah Q3 dikali Q1 per R31 kuadrat. Oke, di sini juga diketahui ya, masing-masing jaraknya ini adalah R ya, jarak antar muatannya semua R. Oke, kita masukkan angka-angkanya, ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q3-nya itu 10 min 6, Q1-nya itu min 10 pangkat 6, tapi ingat negatifnya itu tidak usah dihitung ya, jadi kita masukkan angkanya saja. Per R. R-nya itu 10 min 2 meter, jangan lupa dikuadratkan. Sehingga hasilnya menjadi Oke, sekarang F32. F32 itu rumusnya apa, Kak? Q3 dikali Q2 per R32 kuadrat. Nah, karena angka-angka yang diperoleh adalah sama, maka F32 itu hasilnya akan sama dengan F31. Sehingga kita balik lagi nih ke sini untuk menghitung resultan gayanya ya.
Maka kita masukkan angka-angkanya. F31 itu 90 Newton dikuadratkan, ditambah F32 juga sama 90 kuadrat, ditambah 2 dikali 90 kali 90 dikali cos theta. Nah, kita pakai sifat-sifat segitiga sama sisi itu mengapit sudut theta. Nah, tetanya itu akan sama dengan 60 derajat. Jadi ini akan sama dengan 60 derajat. Nah, karena apa? Karena segitiganya sama sisi. Maka di sini cosnya cos berapa? Cos 60. Oke. Kita hitung lagi ya. Sembilan puluh akar 3 Newton. Oke, mudah ya. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.